Halo Sobat Bola.com, kembali lagi dengan saya Heri Kurniawan di konten lebih dekat. Kali ini kami menyambangi hotelnya PSBS Biak, yaitu di Kubikel Butik Gading Serpong. Dan di sebelah saya nih sudah ada kiper andalan PSBS Biak, yaitu John Pigai. Apa kabar John? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik ya. John, gimana nih belakangnya nih kabarnya atau kesibukannya? Kesibukannya mungkin sibuk untuk pembenahan kaki. Oh gitu? Ya, karena kemarin ada mungkin salah jatuh, jadi mungkin sekarang, tapi kabarnya sudah baik. Sekarang sudah. Berarti tetap bisa main ya? Ya, mungkin bisa main. Oke. John Pigai ini kan sosok yang unik ya. Tingginya kan hanya 173 kalau nggak salah. Iya. 172 cm, ya. 74. Nggak beda jauh dengan saya. Cuman jadi jaga gawang. Karena kan kita tahu kiper itu kan biasanya 180 atau 90 ke atas. Kenapa kok bisa memilih menjadi kiper, atau nggak sengaja atau gimana John? Ceritanya John. Ya itu mungkin dulu sebenarnya tidak kepikiran untuk jadi penjaga gawang. Tapi waktu itu saat 2017 ada tim dari Lanijaya di tim Liga 3. Sempat suruh saya untuk ikut, tapi jadi penjaga gawang. Jadi saya juga tidak apa-apa. Mungkin saya bantu-bantu aja begitu, bantu-bantu untuk jaga. Oke. Tapi puji Tuhan, mungkin dari situ saya bisa berlatih dan sampai sekarang bisa berproses sampai sekarang. Awalnya apa posisinya? Posisi saya dulu waktu saya di SSB, saya sempat main di stopper, bek kiri, kadang main di striker gitu. Waktu dulu. Berarti kecil. Baru menjalani posisi kiper tuh di Lani Jaya itu? Iya, Persilani itu. Dan sering main juga di waktu itu di stadion di pendidikan, di lapangan pendidikan di Wamena itu. Sering bantu-bantu jadi kiper, hanya bantu saja. Kadang ingin main tapi pemain terlalu banyak, kelebihan. Gitu. Jadi tidak apa-apa saya mengalah untuk jadi kiper. Dari situ mungkin saya mulai dapat dapat feelingnya sedikit-sedikit. Jadi pas saat Persilani ikut Liga 3, kekurangan kiper, terapa saya ikut, saya bilang begitu. Iya, karena kan kalau kita lihat tuh Papua tuh kalau saya lihat mirip dengan Brazil gitu. Iya. Kayaknya anak-anak di sana nggak ada yang mau jadi kiper kalau main bola ya. Benar sekali, itu benar sekali. Maunya maju terus. Iya, ingin jadi pemain semua. Benar. Berarti awal-awal ada kesulitan nggak, John? Karena kan sangat sulit sekali. Apalagi juga dengan postur yang kecil juga ya. Iya, itu sangat sulit. Dengan dasar yang sangat minim, mungkin dasar-dasar tidak terlalu banyak, cuma penguasaan tiang gawang saja. Cara lompat, cara jatuhnya. Waktu itu mungkin saya mulai dasarnya itu dari PON, belajar dasar. Waktu di Liga 3 tidak sempat, 2017-18 tidak sempat. PON yang di Papua kah? Atau? Iya, waktu yang di Papua. Dari situ baru saya belajar dasar dari PON itu. Itu baru. Tapi sempat jatuh juga luka-luka karena memang dasarnya memang kurang bagus. Yang penting lompat aja. Iya, yang penting lompat. Jatuhnya nanti urusan belakangan. Begitu. Tapi baru belajar dasar di PON tapi langsung medali emas tuh. Puji Tuhan. Iya kan, hebat sekali waktu sama Kak Cawor ya. Iya, dengan Ricky Cawor. Langsung medali emas. Dan sekarang di PSBS Biak berarti mulai musim lalu ya? Iya. Sebelumnya di Persipura? Sebelumnya di Persipura. Nah, dulu cerita dong, di Lani, kemudian PON dan Persipura ya? Atau Persilani, ada nanti 2018 tuh Persiamo. Oke. Liga 3 lagi, selesai itu baru masuk PON. Baru habis itu Persipura? Itu habis itu nanti di Tolikara dulu. Tolikara? Di Toli 2021 selesai PON. Di Tolikara itu juara 1 juga. Liga 1, Liga 3. Liga 1 lagi, Liga 3. Waktu Liga 3 di zona Papua, kita juara 1. Selesai itu masuk Persewar. Tapi Paropen ya? Ya. Tragedi Kanjuruan, jadi tidak sempat ini sampai selesai. Selesai itu baru Persipura. Dan terakhir di PSBS. Dulu sekarang ini. Ceritakan dong awal ceritanya bisa masuk Persipura dulu. Apakah kamu ditawari atau gimana dulu? Waktu Persipura itu saya waktu itu sempat sakit, ada sakit sekitar 3 bulan lebih, ada sakit. Waktu itu sakit dalam, TB paru, jadi sempat istirahat. Dan sudah selesai sakit, saya sempat ditelepon dari Persewar, dari pelatih saya.
sempat ditelepon tapi masih buram, maksudnya masih gelap gitu. Nah, dan saya coba dari Wamena, saya turun saja ke Jayapura dan sempat saya ditawari dengan teman untuk datang ke lapangan, ikut latihan saja, maksudnya ikut datang latihan-latihan. Dan sempat saya kasih tunjuk muka pas ketemu dengan kakak Ricardo Salampesi. Dan kakak dia sempat bilang bagaimana, dia tanya keadaan saya dan dia tawari, dia bilang nanti saya tolong rekomendasi untuk masuk Persipura. Dan saya bilang oke, saya sudah baik-baik sekali, jadi siap, saya bilang begitu. Dan kakak dia rekomendasi untuk saya masuk ke Persipura gitu. Dan ini ya, membela tim besar lah, kita tahu Persipura gimana. Dulu rasanya gimana waktu pertama kali, Persipura nih gitu? Iya, waktu Persipura saya juga bangga sekali karena itu tim, maksudnya waktu kita dari kecil kita pikir kita akan main tuh kayak tim itu begitu. Karena ada tim itu sampai kita senang untuk, maksudnya kita bermain bola begitu. Jadi pas saat sudah masuk ke tim itu tuh sangat bangga sekali, sangat bangga. Dan mungkin rasa maksudnya hati itu pasti gembira sekali begitu. Saat gabung di tim itu. Hanya gabung saja, tidak main juga tuh. Iya, udah senang ya. Sudah senang sekali. Oh ya, tadi sempat sedikit cerita kalau John ini kan besar di Wamena. Iya. Sempet dong, berarti waktu kecil kamu menyaksikan dong antara Persipura dan Persiwa itu dua-duanya lagi bagus-bagusnya ya? Itu sangat ekstrim sekali, bahaya sekali. Kalau Persipura main di Wamena, pasti pendukungnya Persipura yang paling banyak. Oh ya, terbalik ya? Iya, terbalik. Kalau main di Mandala justru hijau-hijau. Iya, gitu. hijau-hijau yang lebih banyak. Iya, yang uniknya itu. Dan antusias masyarakat, sangat, sampai naik di atas pohon. Di bukit-bukit itu? Ya, nonton semua. Penonton semua rame sekali. Sampai stadion tuh di belakang, sebenarnya sudah ada pagar, tapi di belakang pagar itu dorang masuk lompat, baru di belakang tiang gawang, sampai nonton di belakang tiang gawang. Itu yang di Wamena atau yang di Wamena? Oh, di Wamena. Okay. Karena saking maksudnya lapangannya tidak terlalu besar. Ya, kecil ya. Ya. Katanya ada pengalaman ini juga, kamu jadi player escort dulu di Persiwa. Iya. Sempat pegang-pegang tangan pemain itu. Siapa dulu? Ingat ya pemainnya? Kids kayak Mbak Gams dulu, waktu Sriwijaya, saya sempat pegang tangannya. Tapi yang keseringan tuh mungkin dari Persiwa semua. Kalau yang pemain luar tuh kids kayak Mbak Gams dengan yang satunya negro, saya lupa namanya. Yang Sriwijaya juga atau? Iya, Sriwijaya juga. Obiora atau? Obiora bukan yang satunya. Ngonajam. Dia sampai sempat selesai pertandingan, sampai sempat dia datang kasih saya kaos kaki. Oh gitu. Iya. Oh, itu sebagai anak kecil pengalaman yang luar biasa. Pengalaman sangat, dari sekian banyak anak kecil situ dia datang ke saya dan kasih kaos kaki. Saya sangat bangga sekali waktu itu. Apalagi kita tahu Gon Ajam waktu itu, striker andalan. Gila itu. Paling gila itu yang maksudnya, sangat senang sekali waktu itu. Oke, sekarang John sejak musim lalu ya berarti gabung dengan PSBS Biak. Katanya ada cerita menarik tuh, kata awal-awal sempat diragukan lah kamu kemampuannya gitu di PSBS. Iya, saya mungkin saya juga tidak berpikir untuk gabung di PSBS. Mungkin tidak berpikir, tapi saya berdoa dan latihan saja di Jayapura. Saya latihan, puji Tuhan pas sudah 2 bulan lebih latihan dan puji Tuhan dapat panggil dari Coach Joyce, telepon langsung untuk gabung. Dan dari sana saya karena mungkin kita asli Papua, jadi hanya mau datang saja begitu. Maksudnya kota anak Papua, kita hanya gabung-gabung aja begitu. Tidak berpikir untuk sampai nanti akan jadi kiper inti atau begitu, tidak berpikir. Cuma datang saja, tapi mungkin puji Tuhan, itu mungkin Tuhan punya jalan, jadi sampai sekarang saya mungkin bisa jadi kiper inti begitu. Awal-awal kali karir ada rasa minder nggak sih John? Misalkan saya pendek nih, misalnya kiper-kiper yang lain kalau besar gitu. Soal pendek saya tidak pikir. Nggak pernah ya, nggak pernah minder ya? Berpikir kayak gitu. Mungkin saat di Liga 1 saja baru mungkin orang-orang sering kayak gitu. Saat di bawah waktu di Persipura sampai ke bawahnya saya tidak pernah berpikir kayak begitu. Sampai sekarang juga saya tidak berpikir kayak begitu. Mungkin begitu. Oke, ya itu penting deh. Maksudnya pemain itu harus pede ya, pede dengan dirinya sendiri, dan ini menjadi modal yang sangat penting bagi John Pigai.
Sejauh ini PSBS sudah sempat ya naik turun ya. Awal-awal musim sempat ganti pelatih, kemudian sekarang mulai masuk 10 besar, posisi 7 ya sekarang. Ada nggak John momen yang menurutmu momen yang nggak bisa dilupakan musim ini bersama PSBS? Yang bersama PSBS, mungkin pas momennya debut atau pas apa? Ya itu mungkin pasti setiap orang tuh pasti saat pertama kali dipercayakan tuh itu pasti momen yang sangat mungkin tidak bisa dilupakan. Lawan apa ya waktu itu ya? Kita lawan Semarang di Magelang. Oh di Magelang, oke. Karena awalnya kamu kan bukan kiper utama ya kan? Iya. Mario ya kan? Iya, Abang Mario yang kiper utama. Dan mungkin saya juga pelapis, tapi saya tidak berpikir untuk mungkin bermain begitu, saya tidak berpikir. Oh gitu? Iya, iya. Enjoy aja ya? Ya, hanya ikut datang latihan, yang penting latihan gitu. Gabung dengan tim itu aja. Cari pengalaman sih, sebenarnya ingin cari pengalaman begitu. Ya. Tadi kamu bilang awalnya bukan seorang kiper, kemudian jadi kiper. Di umurnya sebenarnya udah menuju 20 ya? Awal-awal masih belasan atau pas di Lani itu? Itu 2017. Iya, itu masih 19 mungkin. Iya, 19 tahun. Ya, 19. Ada nggak kiper yang kamu idolakan dan cara mainnya ditiru atau gimana gitu? Saya kalau waktu itu tidak ada kiper yang saya idolakan. Saya juga tidak tahu kiper, tidak terlalu banyak tahu tentang kiper. Tapi mungkin sudah sering belajar dari kiper, jadi mulai kesini saya mulai yang saya idolakan seperti Ederson. Gitu. Oh iya, mungkin itu. Yang bagus pakai kakinya juga ya. Iya, karena dia playing ya. Kakinya juga kiri jadi saya sangat maksudnya kayak senang begitu melihat dia bermain begitu. Oh iya, kalau kita lihat dari dulu kan jarang sekali entah itu kipernya Persipura atau kipernya Persiwa yang asli Papua gitu. Iya. Mungkin dulu apa ya, Celsius Gebse ya? Ada Celsius, ada Timotius Mote. Oh, Timotius Mote ya. Iya. Charles Wolf. Tapi kan kalau biasanya mereka Persipura aja pakai Yoo Jae-hoon tuh, pakai asing kan. Iya. Oke. Waktu itu. John Bigay sekarang usia 25 ya? 26 mau dan 7. Iya. 27. Masih muda lah. Lumayan lah. Ada keinginan nggak untuk suatu saat nanti bisa membela timnas Indonesia gitu? Kalau keinginan pasti ada sekali. Itu karena suatu kebanggaan juga. Kita bisa bela kita punya negara begitu. Jadi mungkin ada keinginan untuk bela timnas. Oke. Kalau melihat kiper timnas sekarang gimana? Ada Paes, ada Audero. Dua orang itu gimana? Saya rasa biasa saja. Biasa saja? Menarik deh. Oke. Kemampuannya gimana menurutmu? Kemampuan mereka mungkin ya di atas rata-rata karena mereka punya pengalaman yang lebih dari saya mungkin. Mereka sudah bermain di luar dari Indonesia mungkin, jadi mungkin kualitas mereka mungkin lebih tinggi. Tapi saya rasa kalau saya berdoa dan bekerja tidak ada yang mustahil. Kiper-kiper lokal lain pun bisa ya? Kiper-kiper lokal lain pun semua bisa juga. Semuanya Okay. pasti bisa. Oke. Kamu kontrak di PSBS sampai kapan, John? Sampai akhir Juni. Juni nanti ya? Juni atau Juli ini. Oke. Belum ada rencana musim depan, John? Ya masih buram. Tapi kalau ada tawaran PSBS lagi, mau lah ya? Mungkin. Tetap. Oke. Karena tim satu-satunya dari Papua jadi pasti tetap. Kita mungkin sedikit flashback lagi, John, ke PON Papua tadi. Itu kan PON digelar waktu masih COVID ya? Waktu belum, ya akhirnya selesai COVID. Iya. Dan waktu itu ekspektasi masyarakat Papua juga cukup tinggi dengan tim sepak bolanya terutama. Karena ada nama-nama kayak Cawor dan segala macam. Waktu itu persiapannya gimana, John? Persiapan waktu panjang PON, ya? Itu karena sempat tertunda? Paling sangat membosankan. Waktu PON itu sangat membosankan. Karena persiapannya sudah dari 2019, pas sudah mau 2020, tapi COVID. Jadi 1 tahun lagi kita harus persiapan lagi. Dan 1 tahun 2020 itu kita dapat larang untuk keluar. Kita dilarang untuk keluar sembarang gitu. Tidak bisa. Harus stay di hotel saja. Jadi momen sangat bosan tuh saat PON. Bosan sekali, tapi biarpun kita bosan, tapi puji Tuhan dari situ kita punya hasil lebih bagus waktu itu saat dari pertandingan, setiap pertandingan tidak terkalahkan sampai
kita selesai juara. Begitu. Oh, itu coachnya siapa ya? Coach Edu Arifakdala. Oh, Edu ya, Coach Edu, ya benar. Dan sekarang kayaknya banyak dari tim Papua yang saat itu yang main di Liga 1 ya. Selain kamu ada Saya ada Ricky Cawor, ada Samuel Balinsa di Arema. Oh iya. Inyoman Ansanai di Sleman. Oh iya tapi benar. sekarang lagi cedera ya. Dan Alphonse Migau yang ada gabung sama-sama di PSB. Iya. Itu kita yang dari PON. Dan mungkin yang lain di Liga 2 semua. Kayak mirip ini ya, generasi emas yang waktu juara di Palembang ya, 2004. Ya mungkin begitu. 2004 kan kalau saya ingat ada kakak Ricky Salampesi kan, ada Boas. Benar. Ian. Iya. Ya, itu. Luar biasa sih tim itu. Oke. John, kalau kamu ngelihat kan dulu Papua identik dengan Persipura dan Persiwa, sekarang diwakili oleh PSBS Biak. Ini antusiasme masyarakat di sana gimana, John? Maksudnya dalam mendukung PSBS? Sangat luar biasa. Waktu itu yang pertandingan pertama kita lawan Persib, orang-orang terlalu banyak sekali. Karena memang sudah lama rindu ya? Iya, sudah sangat rindu karena liga, maksudnya kasta tertinggi di Indonesia sudah, karena saat Persipura sudah turun, cuma ada sekarang PSBS. Jadi waktu itu memang antusias masyarakat sangat luar biasa untuk mendukung PSBS. Dan menjadi perasaan yang luar biasa ketika bermain di Papua Bangkit ya. Itu stadion yang bagus sekali. Sangat bagus. Tapi waktu PON. Sekarang sudah tidak bagus. Sekarang sudah tidak terlalu bagus seperti waktu PON. Kan maksudnya secara pemandangannya luar biasa kan. Stadion itu kayak di lembah gitu ya. Ada bukit-bukit bagus sekali gitu. Iya. Tapi perawatannya harus ditingkatkan. Perawatannya yang harus ditingkatkan. Ini karena mungkin Dispora Jayapura. Iya, semoga tolong perawatan. Oke John, mungkin ini pertanyaan terakhir. Karir kamu masih panjang, sekarang masih mau 26 tahun. Mungkin apa harapan-harapan yang ingin kamu capai di masa depan? Entah itu bersama klub atau mungkin nanti secara pribadi. Mungkin kalau saya ingin mungkin tidak bermain di PSB saja, mungkin ada dapat pengalaman lebih lagi selain PSBS di tim Liga 1 dan mungkin lebih dari itu timnas. Ya, mungkin itu aja. Keluar negeri mungkin kayak kakak Yanto Basna ke Thailand. Semoga kalau itu kehendak Tuhan pasti terjadi. Tapi menginspirasi ya Yanto ke Thailand itu. Sangat. Dia ngasih motivasi ke sangat. Kamu ya? Waktu pun dia datang, dia kasih motivasi untuk kita. Dan karena motivasinya juga bikin kita semua anak-anak Papua percaya diri lagi, lebih tinggi lagi. Oke. Teman-teman, kita doakan ya karir John Pigai ke depan semoga lebih sukses lagi. Bisa bermain di luar negeri dan timnas Indonesia di masa depan. Oke. Saksikan video-video kami lainnya di media sosial bola.com, di YouTube. Kami ada Instagram juga, ada TikTok juga. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. PSBS Biak, Napi bongkar. Thank you, John. Siap. Terima kasih.